Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Aziz dengan NIM 183294041. Nah, jadi video kali ini saya ingin menyampaikan skenario dari artikel yang saya telah buat di sebagai bentuk tugas dari tugas mata kuliah komunikasi publik. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait penelitian pendidikan di masa pandemi ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya, kemudian yang berdiskusi, lalu saya juga sedang belajar di mata kuliah komunikasi publik. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi bagi kita dan hal-hal bagi kita untuk melakukan penelitian nanti gitu. Jadi yang pertama adalah kondisi saat ini adalah darurat gitu ya. Jadi pembelajaran akhirnya harus di rumah, kemudian ini tidak hanya sekedar mengindahkan apa yang terjadi di sekolah, pindah ke rumah begitu. Adapun ini bukan masalah online e-learning dalam arti kita pernah exciting dalam online learning ini ya. Tapi persiapan dan sebagainya ini adalah kondisi yang ideal dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan penelitian pendidikan, khususnya pembelajaran dalam kondisi saat ini, maka hal ini akan kita pahami gitu ya. Jadi bagaimananya guru mengajar, guru secara online, kondisi siswa di rumah sebagaimana, terus kemudian penugasan seperti apa, apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak dan sebagainya. Maka sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi emosi guru dan siswa itu sendiri. Jadi kalau misalnya guru dia merasa mungkin loading pekerjaan, siswa juga merasakan interaksi dirinya tidak tidak baik dalam konteks secara langsung gitu ya. Akhirnya terjadilah flexibility dan adaptasi yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin dari tujuan pembelajaran itu bisa sehari selesai, berapa indikator, berapa konsep yang kita bisa ajarkan. Mungkin online ini bisa menjadi waktu yang sangat terbatas ya, karena waktunya itu dipotong gitu ya. Akhirnya cuma tercapai satu gitu. Bahkan kalau dua aja udah bagus gitu ya. Hmm. Apalagi khusus dalam pelajaran komunikasi publik ini ya. Kemudian dalam asesmen penguploadan tugas, prosesnya, kondisi anaknya gitu, gimana sinyal di situ. Apa kita bisa mengukur itu semua dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi pencapaian anak-anak sekolah ketika itu. Kemudian di sini adalah instructional activities. Misalkan waktunya terbatas, guru komunikasi atau gurunya terus-terusan metodenya itu aja jadi anaknya jadi boring gitu-gitu aja. Makanya ada adaptasi dari gurunya gitu. Makanya aplikasi Zoom nyata internetnya susah gitu, jaringannya susah, kuotanya terbatas. Terus kita coba pakai WhatsApp, kok kemana-mana ya gitu. Kita coba pakai Google Classroom, oh lumayan terorganisir dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang lebih expand lagi ya. Mm-mm. Pakai Moodle dan sebagainya. Mungkin bisa digunakan di sekolah dalam pembelajaran hal seperti itu. Tapi intinya dalam semua itu adalah adaptasi kesesuaian kita terhadap masa yang kita alami sekarang ini dalam sebulan itu ya kan. Termasuk juga dalam penelitian dalam pendidikan. Karena mau tidak mau kita harus menyadari ini adalah pembelajaran saat sekarang seperti apa gitu. Terus kalau kita melakukan penelitian yang bisa seperti apa begitu ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah prinsip. Sekalipun misalkan kita melakukan penelitian dengan kondisi saat sekarang ini di bidang pendidikan, maka desain dan konsep penelitian itu harus benar. Kalau kita belajar paradigma penelitian, oh harus tahu semuanya itu ya kan. Dia itu sangat objektif gitu ya kan. Dia sangat objektif, kemudian single truth, kebenaran itu satu gitu, kemudian valid dan reliable dan sebagainya dalam pengesahan data gitu juga. Maka itu juga harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan yang dengan eksperimen, oh eksperimen itu bisa gitu loh. Tolong dipikirkan apakah mungkin di lapangan di kondisi saat sekarang ini yang mungkin tingkat validity-nya biasnya banyak sekali gitu. Seperti teman-teman saya itu dua-duanya itu sekolah SD. Satu di rumah, tinggal di rumah yang sama. Satu di meja belajar, belajarnya satu di ruang tamu gitu. Gitu bolak-balik makan gitu.
di rumah saja gitu. Jadi kondisi itu tuh kalau kita kontrol, maka apakah bisa kita merontok itu semua itu dengan baik? Apakah kita bisa melihat mereka dengan endes gimana pembelajarannya itu? Misalkan anak itu oke, ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya gimana? Jadi menurut saya itu yang sangat dipikirkan desain konsep pendidikan dalam pandemi ini yang benar dalam diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah akses dalam penelitian pendidikan itu adalah ada yang disebut dengan namanya etik gitu, etik penelitian pendidikan. Jadi kalau misalkan mereka nggak nyaman dengan tidak mau terlibat sebenarnya gitu, karena mungkin penelitian kita sangat rumit gitu gitu ya, kemudian membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Oh, saya maunya pakai project based learning, kita taunya begini, cari bahannya susah dan terbebani kita dan sebagainya, kita keberatan dan berarti itu tidak bisa dilakukan. Mungkin secara desain benar gitu kan, tapi ternyata mereka keberatan gimana? Mau apa kita? Mungkin akses itulah nggak cuma dalam kondisi ini ya gitu ya. Tapi kalau kondisi ini sangat terbatas seperti itu, kita itu menjadi getting permission bagi kita dulu, mendapat izin dulu, pastikan dulu mereka harus paham. Jadi jangan saya izinnya penelitian terus kepala sekolah, guru dan sebagainya, anak-anak sebagainya tinggal ngatur sebenarnya mau apa gitu ya. Jadi kemudian karakteristik penelitian. Jadi ini sama dengan desain konsep penelitian yang benar. Jadi tolong pastikan gitu ya. Kalau misalkan ini kita lakukan dengan partisipan, teknik pengumpulan datanya macam-macam, terus kita harus coding dengan sebagainya. Oh, dia sangat subjektif. Oh gitu ya. Dalam arti dalam dia bisa dengan involvement penelitiannya gitu. Itu adalah karakter penelitiannya gitu atau peranan teorinya gitu ya. Jadi gimana tuh teorinya dalam penelitian dalam materi pembelajaran masa COVID-19 ini ya teman-teman. Membuktikan teorinya gitu. Jadi karakteristik penelitian itu sangat-sangat menentukan gitu ya teman-teman. Bagaimana kita dapat melakukan penelitian dengan baik. Jadi tadi akses ya gitu ya. Jadi saya sampaikan mengenai integrity, interrespect gitu pada orang lain. Kita juga paham kalau misalnya ini sangat rahasia gitu ya. Jadi kita wawancara seseorang gitu. Om positif mau negatif gitu. Apalagi yang negatif kita bongkar namanya gitu dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir kita lakukan dengan baik gitu ya. Etika melakukan penelitian atau kuesioner dengan instrumen itu harus dengan baik. Halaman-halaman orang melihatnya juga sangat lelah sekali gitu ya. Jadi hal-hal itulah adalah apa namanya etika yang harus kita pikirkan. Mereka juga berhak apa namanya withdraw gitu ya. Mereka berhak untuk mundur dalam penelitian kita di tahap mana saja seperti itu. Jadi prinsip metode itu adalah macam-macam. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan sampaikan model-model pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian jadi buat saya gitu ya, sederhana gitu ya, penelitian gitu ya. Khususnya untuk anak S1 seperti saya ini ya, guys. Sederhana, terus dia benar secara konsep gitu ya. Terus dia menarik secara dilakukan untuk lakukan di dunia nyata itu lebih baik ketimbang kita melakukan penelitian besar dan mungkin buat masalah bilang menarik juga enggak padahal isinya sudah lama sekali gitu ya dengan hal-hal itu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba membahas tentang penelitian masa pandemi COVID-19 ini. Semua rata-rata penelitian dilakukan teman-teman itu adalah eksperimen yang mungkin kita akan bergeser di sini. Kini adalah eksperimen research, casual comparative research gitu ya. Di sini juga ada namanya eksperimen, di sini ada korelasi dan result research. Nah, di sini saya merekomendasikan dua hal yang dapat kita lakukan dengan mudah dengan kondisi saat sekarang ini. Mungkin yang pertama adalah survei research gitu ya. Kita memberikan survei secara online. Kemudian karena kondisinya online atau kita bilangnya dengan deskriptif gitu ya kan dengan pembatasan jumlah partisipan yang kita perhitungkan. Kemudian yang kedua itu dengan melakukan penelitian korelasi misalnya hubungan metakognitif mereka cognitive awareness kan ada hubungannya korelasinya seperti itu mungkin digabungkan dengan hasil belajar kita buat dengan menarik tergantung dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jadi saya pikir kualitatif itu dengan kondisi saat sekarang ini dapat mungkin dilakukan deskriptif, kuantitatif, korelasi. Saya mau saya tidak saat ini tidak merekomendasikan dengan kondisi eksperimen karena kondisi tadi itu sangat berbahaya begitu ya kan.
Itu harus kita perhatikan juga karena kita juga harus mengontrol kelas eksperimen, pastikan dulu bagaimana lingkungan nyata itu settingnya bagaimana, kita harus memperhatikan itu, kita harus bisa memastikan itu semuanya, metodenya seperti apa yang mempengaruhi khususnya hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, jadi yang ingat, mmm kita membuktikan teori di sini ya kan penting sekali kita mencari teorinya dulu, penelitiannya seperti apa, baru kita melakukan penelitiannya gitu. Beda fungsinya dengan yang lain. Dia itu bahkan bisa mencari teori, membuktikan teori, menghasilkan teori, tapi kalau ini tidak. Karena ini tujuannya karakteristik dari itu sendiri. Jangan lupa jangan instrumen yang berarti dia harus valid gitu ya kan variabel gitu ya. Kalau misalnya kita mau instrumen yang ada seperti itu, kita bisa aja, tapi tolong dicek dulu, ditransfer dulu, kita translate dulu bagaimana dengan orang lain, dengan translate kita sendiri bagaimana gitu ya kan. Kita harus bisa sesuaikan dengan apa yang kita ukur juga reliabilitasnya karena instrumen dimensi yang ada, pertanyaan yang ada, indikator yang ada yang sudah valid itu, tapi yang valid itu ingat ya, usahakan dari sumber-sumber yang terpercaya, jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian setelah itu apa namanya, kita ukur reliabilitasnya. Terus kita apa namanya tuh, kita masalah penelitian kuantitatif itu kan kita sudah tahu segala sesuatunya, kita harus ukur juga gitu kan, maka juga harus terukur juga gitu. Jadi misalnya gini, oh ini mata kognitifnya, oh ini pasif atau gimana ya, pakai angka-angka atau jenis datanya gimana atau gimana ya, nanti kita pelajari dengan metode ini ya kan. Secara absahan data juga penting, jumlah pasitipan, oh 30 menit minimal, oh kalau misalkan kita dapat lebih banyak ya tidak apa-apa, kalau karakteristiknya jumlahnya berhubungan dengan jumlah ya tidak apa-apa, itu tuh akan semakin baik gitu kan. Kata itu tidak terduga karena mereka akan menjawab pertanyaan dengan baik dengan apa yang kita tanyakan. Jangan makin banyak, jangan semakin banyak semakin akhirnya juga dibuang-buang karena tidak mendukung dalam konteks validitas penelitian instrumen data yang kita buat seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan kuesionernya yang valid, sumber jurnal dari jurnal, reputasi, kemudian pikirkan kondisi online juga ini ya kan. Pastikan memang biarpun sulit, yang paling tidak, oh katanya online bisa deh melakukan penelitian dengan baik. Silahkan, ya nggak apa-apa. Kondisinya seperti apa, kita apa namanya bisa atur seperti itu ya kan. Ini contohnya dalam pembelajaran komunikasi publik, saya memakai kondisi edukatif. Jadi karena ini sesuai dengan RSJ dalam penelitian ini, dia mengkaji hubungan motivasi dengan hasil belajar dikajinya seperti itu. Instrumen itu ada dua, yaitu instrumen motivasi yang sudah valid, yaitu dengan motivasi belajar yang sudah valid juga seperti itu. Jadi ada prosesnya di jurnal itu yang dia gunakan. Jadi di sini penelitian korelasi sangat berhubungan seperti itu. Jadi ada instrumen, jadi ada dua instrumen yang digunakan seperti itu. Ketika kondisinya sudah online semua, maka konstruk instrumen baru dengan text time yang validitas dan sebagainya, kita harus mencek kontraknya dan selain sebagainya. Ini lebih baik kita lakukan dengan S1. Ini baik kita lakukan dengan. Nah, tolong pertimbangkan juga dengan jumlah partisipan. Nah, itu yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi hasilnya karena disebut dengan deskriptif kuantitatif, maka misalnya pakai apa namanya itu, dalam hasil ini atau perhitungan korelasi ini ada hubungannya dengan signifikan atau enggak ya, maka dia itu tidak apa namanya itu tidak membutuhkan lagi apa namanya pembuktian dalam konteks penelitian eksperimen dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya itu contoh instrumen ini kan udah ada nih dari jurnal-jurnal ini, contohnya instrumen motivasi. Jadi ada namanya dokumen instrumen atau berpikir kritis dalam banyak ya, dalam chemistry critical thinking pes. Nah, ini kan ini nama orang ini gitu. Ada teks kinerja juga, beliau juga ada kata namanya juga creative problem solving, itu ada juga pada tahun 2006, juga bisa dilihat di instrumennya itu, kita bisa lihat reliabilitasnya dan sebagainya. Kita akan melihat konteks instrumen dan sebagainya ada di Indonesia bukan di luar Indonesia. Oke, kita pertimbangkan jumlah teks dan kondisi partisipan juga. Nah, instrumen itu banyak, kita juga bisa collab dalam metode ini juga bisa dengan energi, bagaimana cara pendataan di masyarakat. Nah, orang yang saya tanya-tanya itu karena
tidak apa-apa dengan kondisi sekarang ini, tidak aman saja. Saya tidak percaya dengan kondisi ini. Ada yang seperti itu menjawabnya. Ada kondisi bagaimana di Padang itu lumayan banyak gitu yang terkena COVID-19, dan anak-anak SD-nya pun, anak-anak yang belajar itu pun kena COVID-19 sebagian kecil. Nah, jadi hal ini sangat memprihatinkan, dan maka pembelajaran daring ini sangat baik sekali untuk dilakukan pada saat sekarang ini. Itulah skenario yang ingin saya sampaikan dari artikel yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Saya Aulia Aziz. Sampai jumpa.